Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat di pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pagi ini kita sedang melakukan penyisipan tanaman apokat yang kita tanam di areal persawahan. Setelah kita amati, ternyata ada beberapa tanaman yang mati, dan kita amati ternyata waktu selesai ditanam pada saat umur 2 bulan, jalan ke 3 bulan, tanaman ini hampir semuanya hidup. Jadi hidup semua, dari 41 pohon hidup seperti ini. Nah, setelah panen padi, itu ada beberapa tanaman yang mati. Dugaan sementara kita adalah satu, jadi pada saat padi ini tinggi, padi menutupi tanaman. Padi menutupi tanaman, dan begitu padi dipanen, maka tanaman langsung terkena sinar matahari sehingga tanaman stres dan mati. Itu dugaan yang pertama. Dugaan yang kedua adalah setelah kita amati ada beberapa tanaman yang batangnya busuk. Kemungkinan ada serangan jamur, dan ini harus kita antisipasi, dan mungkin kita akan oles dengan cat atau kapur yang kita tambahkan sedikit fungisida sistemik yang kita akan oleskan di batang untuk mencegah serangan jamur. Kenapa terjadi serangan jamur? Yang kedua, ini areal persawahan, kelembabannya cukup tinggi dan ditambah dengan sinar matahari terik. Kemudian perkembangan jamur cukup hebat sehingga menyerang batang tanaman. Itu untuk perkiraan kita. Mulanya kita akan lakukan pencegahan seperti itu. Jadi tanaman-tanaman yang sudah melewati masa krisis ini, kurang lebih 3 bulan, ini sudah tumbuh bagus. Kalau kita amati, ini sudah bertunas cukup bagus, dan ini adalah tanaman apokat seedling yang kita gunakan nanti untuk penambahan batang. Nah, kita amati ini juga sudah cukup bagus. Jadi ada mulsanya, mungkin kita akan buka seperti ini supaya tidak terjadi serangan jamur di pangkal batang. Nanti batang ini kita kasih kapur, kita cat kita labur dengan kapur yang kita tambahkan sedikit fungisida. Ini. Jadi prinsip penyulaman, semakin cepat kita sulam adalah semakin baik, sehingga tanaman sulaman tidak tertinggal jauh dengan tanaman yang kita tanam pertama. Ini contohnya adalah tanaman yang mati. Ini tanaman yang mati, batangnya masih bagus, masih hijau, berarti ini bukan serangan jamur, tetapi kemungkinan ini adalah stres pada saat dari yang kena naungan padi, kemudian kita panen dan kena sinar matahari langsung. Jadi tanaman stres, kemudian mati dia. Oke, jadi syarat berikutnya adalah umur tanaman yang kita mau sisipkan usahakan hampir sama, seukuran dengan tanaman yang ditanam pertama, sehingga nanti dapat mengikuti atau mengejar ketinggalan penanaman di lapangan. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menanam tanaman apokat ataupun tanaman yang lain, siapkan minimal 5-10% sebagai tanaman cadangan untuk menyiapkan seandainya ada tanaman yang penanaman pertama itu mati. Dan ini akan kita gunakan sebagai tanaman sisip. Jadi ini tanaman yang sudah kita sisipkan, yang barusan kita sisipkan. Ini tanaman baru, dan ini sudah kita kasih kaki juga di pembibitan. Jadi kita tambah kaki, dan ini akan menjadi kaki-kaki. Nanti sekitar 2-3 bulan baru kita sambungkan. Sehingga apa? Sehingga kalau batang utama atau batang lain terserang penyakit atau hama, maka kaki-kaki yang lain bisa membantu dan tanaman tidak mati. Ini mudah-mudahan
bisa tumbuh dengan bagus sisipan yang baru kita tanam. Yang perlu kita ketahui bahwa dari 41 tanaman ada 5 tanaman, 5 pohon yang mati dan kita sudah sisip semua. Jadi usahakan penyisipan satu secepatnya, kedua dengan bibit yang umurnya hampir sama. Yang ketiga tentu pilihan petani untuk menanam tanaman jenisnya dari apokat jenis apa. Kalau saya memang ini saya khususkan Miki, maka penyisipannya juga saya menggunakan bibit Miki juga supaya sama ini. Dan usahakan masih ada curah hujan seandainya kita tidak sempat untuk menyiram. Jadi nanti hujan bisa membantu untuk tanaman mendapatkan air. Ini yang perlu perhatikan, memang untuk jadi petani kita tidak bisa 1-2 bulan baru ke lapangan. Minimal 1 minggu sekali kita melihat kebun. Apalagi kalau kita tidak punya orang kepercayaan yang memang spesial untuk mengontrol tanaman. Jadi seperti saya, ini adalah kegiatan hobi ya. Saya hobi tanaman. Jadi kalau pagi-pagi saya kontrol ke kebun, ini merupakan satu hiburan. Suatu hiburan untuk saya. Sambil menunggu pagi atau agak siang sedikit matahari keluar, baru kita pulang dari kebun ini. Jadi sangat bahagia sekali kalau kita lihat tanaman bisa tumbuh bagus, tumbuh subur. Nah, ini tunas-tunas mudanya sudah mulai nampak, sudah mulai kelihatan. Ini mudah-mudahan 2 bulan 3 bulan lagi ini akan tumbuh dengan bagus sesuai yang kita harapkan. Ini tanaman yang agak warna ini adalah seedling yang sering saya sampaikan bahwa ini akan menjadi tambahan kaki untuk batang pokok. Ini bibit kecil tapi tumbuh bagus. Ini juga seedling harus kita sisip juga. Ini ada yang mati seedling, tapi tanaman pokok alhamdulillah hidup dengan bagus. Nah, ini jeraminya sudah mulai membusuk, tetapi dia tidak menimbulkan panas karena memang airnya cukup bagus. Ini bisa tumbuh bagus. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ini sambungannya di sini. Jadi tunas-tunas yang tumbuh di bawah sambungan ini harus kita buang. Nah, ini akan menghabiskan makanan sehingga pucuk ini tidak bisa bertunas, karena tunas yang besar itu tumbuh di bawah sambungan. Jadi harus kita buang. Seharusnya pakai gunting atau pakai alat tajam, benda tajam. Tapi saat ini kita tidak bawa, jadi kita pakai tangan aja. Ini juga sudah cukup bagus, sudah bertunas. Nah, ini juga sisipan yang tadi kita sudah tanam. Ini juga sisipan. Ini mudah-mudahan dapat tumbuh bagus. Ini ada bibit padi, nanti dia akan mati juga. Ya. Oke, itulah kegiatan penyisipan tanaman apokat umur 3 jalan ke 4 bulan. Mudah-mudahan dapat tumbuh bagus dan akan memberikan nilai tambah dan menambah semangat kita untuk bertani, untuk memelihara tanaman sehingga dapat menghasilkan dengan bagus. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan ini bisa menambah semangat kita. Terima kasih. Gria Kebun, April 2022.